Halo semua, kembali lagi di channel Tante Wiwik. Yang hadir daerah mana saja nih? Yuk komen di bawah. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Yuk kita mulai ceritanya. Suara roda koper yang beradu dengan lantai semen kasar di halaman rumah menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan malam itu. Kanza menghela napas panjang, mencoba membuang rasa penat yang menumpuk di pundaknya seperti beban ribuan ton. Setiap sendi di tubuhnya terasa berderit, memprotes perjalanan darat selama 6 jam yang baru saja ia tempuh dari luar kota. Dinas kali ini sungguh menguras energi dan kewarasannya. Tetapi di tengah kelelahan itu, ada sebuah motivasi kecil yang membuatnya bertahan. Bayangan akan rumah. Dalam benaknya, ia membayangkan Anton, suaminya, akan menyambutnya di depan pintu. Mungkin dengan segelas air hangat atau setidaknya sebuah senyuman tipis yang menunjukkan bahwa ia dirindukan. Kanza membayangkan Ibu Ida, mertuanya. Meski biasanya cerewet, setidaknya akan menanyakan apakah ia sudah makan atau belum. Harapan-harapan kecil itu adalah bahan bakar yang membuatnya mampu menyeret langkah kaki yang terasa seberat timah. Namun, saat ia sampai di depan pagar besi yang catnya mulai mengelupas, langkah Kanza terhenti. Matanya menyipit, menatap bangunan rumah sederhana di hadapannya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit. Seharusnya lampu teras menyala terang benderang. Ibu Ida adalah orang yang sangat paranoid soal keamanan. Ia akan mengomel panjang lebar jika teras dibiarkan gelap sedikit saja karena takut mengundang pencuri. Namun kali ini, rumah itu tampak gelap gulita. Tidak ada cahaya yang merembes dari sela-sela gorden. Rumah itu tampak seperti bangunan kosong yang sudah ditinggalkan penghuninya bertahun-tahun. Dingin, sunyi, dan mati. "Mas Anton? Ibu?" gumam Kanza lirih. Suaranya hilang ditelan angin malam. Perasaannya mulai tidak enak. Ada firasat buruk yang merayap di tengkuknya, seperti jemari es yang membelai kulit. Kanza merogoh tas kerjanya, mencari kunci cadangan dengan tangan yang sedikit gemetar. Setelah beberapa saat mengaduk-aduk isi tas, ujung jarinya menyentuh logam dingin itu. Kanza memutar kunci di lubang pintu. Bunyi klik terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian malam, disusul dengan derit engsel pintu yang seolah merintih saat dibuka. Begitu pintu terbuka, udara pengap langsung menyergap hidungnya. Itu adalah bau rumah yang tidak mendapatkan ventilasi udara seharian, bau yang menyesakkan bercampur dengan aroma debu tipis yang menggantung di udara. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara televisi yang biasanya dinyalakan Anton dengan volume maksimal hingga memekakan telinga. Dan yang paling aneh, tidak ada suara omelan Ibu Ida yang biasanya selalu terdengar bahkan sebelum Kanza sempat melepas sepatunya. Kanza meraba dinding mencari saklar lampu ruang tamu. Cahaya putih lampu neon berkedip-kedip beberapa kali sebelum akhirnya menerangi ruangan. Dan saat cahaya itu muncul, jantung Kanza mencelos. Ruangan itu berantakan luar biasa. Bantal sofa berserakan di lantai keramik yang kotor. Bungkus makanan ringan dan botol minuman plastik tergeletak begitu saja di atas meja kayu yang penuh noda lengket. Gelas-gelas kotor berjejer ditinggalkan begitu saja hingga meninggalkan lingkaran noda coklat yang mengering. Kanza menggelengkan kepala pelan. Sebenarnya, ia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Sebagai menantu yang bekerja penuh waktu sekaligus memegang seluruh tanggung jawab rumah tangga, ia seringkali harus membereskan kekacauan yang dibuat oleh suami dan ibu mertuanya. Selama 5 tahun pernikahan, ia adalah mesin pembersih, mesin pencetak uang, sekaligus pelayan di rumah ini. Namun, keheningan malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketidakhadiran fisik orang-orang di dalamnya. "Mas Anton?" Kanza memanggil lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras, meski serak karena kelelahan. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang membalas. Langkah kakinya terasa gontai menuju dapur. Ia masih mencoba berprasangka baik. Mungkin mereka sedang makan malam di luar, atau mungkin mereka sudah tidur. Namun,
Saat ia sampai di dapur, pemandangan yang sama menyambutnya. Meja makan itu kosong melompong. Tidak ada tudung saji, tidak ada piring berisi makanan sisa yang biasanya disisakan untuknya. Hanya ada selembar kertas putih yang diletakkan di tengah meja, ditindih dengan tempat garam plastik agar tidak terbang tertiup angin dari celah jendela. Jantung Kanza berdegup lebih kencang, seolah-olah organ itu mencoba melompat keluar dari dadanya. Ia mendekat, jemarinya yang pucat meraih kertas itu. Di bawah cahaya lampu dapur yang remang-remang, ia melihat dua jenis tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan tangan Anton yang berantakan seperti cakar ayam berada di bagian atas, dan di bawahnya terdapat tulisan tangan Ibu Ida yang tegak, kaku, dan tajam. Kanza mulai membaca baris demi baris. Setiap kata yang ia baca terasa seperti hantaman palu besar yang menghancurkan ulu hatinya. Napasnya tercekat, darahnya seolah berhenti mengalir, membeku di dalam pembuluh darahnya. Surat itu berbunyi, "Kanza, kami pergi liburan ke puncak. Kami butuh menenangkan pikiran dari keributan rumah ini. Jangan telepon atau mencari kami. Kami ingin tenang. Oh ya, urus nenek tua bangka itu di kamar belakang. Dia sudah mulai merepotkan. Jangan sampai dia mati sebelum kami pulang, karena baunya akan merusak rumah." Lutut Kanza lemas. Ia merosot duduk di kursi dapur yang dingin. Kertas di tangannya ia remas hingga kusut. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini mendesak keluar, mengalir deras membasahi pipinya yang kuyu. Rasa sakitnya bukan hanya karena ia ditinggalkan sendirian setelah kelelahan bekerja, tetapi karena kekejaman yang tertulis di sana. Nenek tua bangka. Itu adalah sebutan untuk Nenek Sumi, nenek kandung Anton. Wanita yang seharusnya mereka hormati, namun justru mereka buang seperti sampah di sudut rumah. Pikiran Kanza langsung melesat ke satu sosok, Nenek Sumi. Wanita tua itu sudah lumpuh dan menderita demensia selama 3 tahun terakhir. Dia benar-benar bergantung pada bantuan orang lain untuk makan, minum, bahkan untuk sekadar bergeser posisi tidur. Jika Anton dan Ibu Ida pergi sejak pagi tadi, sebagaimana tanggal yang tertera di surat, artinya Nenek Sumi sudah sendirian di rumah seharian penuh. Tanpa air, tanpa makanan, tanpa obat-obatan. Rasa panik seketika membakar habis rasa lelahnya. Adrenalin mengalir deras, memompa tenaganya kembali. Kanza melempar tas kerjanya ke lantai tanpa peduli isinya berhampuran. Ia berlari menuju lorong gelap yang menuju ke kamar belakang. Kamar kecil yang letaknya dekat gudang, tempat Ibu Ida bersikeras mengasingkan Nenek Sumi karena alasan bau orang tua. Pintu kamar itu tertutup rapat. Saat Kanza memutar kenop pintu dan mendorongnya, sebuah aroma yang sangat menyengat langsung memukul indera penciumannya. Bau pesing yang tajam, bercampur dengan aroma apek dari kain yang lembab dan udara yang tidak berputar. Kamar itu sangat sempit, hanya berisi satu dipan kayu tua dan lemari plastik yang salah satu pintunya sudah copot. Tidak ada jendela yang terbuka, membuat ruangan itu terasa seperti kotak pengap yang mencekik. Di atas kasur tipis yang spraynya sudah berubah warna menjadi kusam kecoklatan, sesosok tubuh kurus kering terbaring diam. Nenek Sumi terlihat sangat mengenaskan dalam balutan daster batiknya yang sudah compang-camping. Matanya terpejam rapat, bibirnya kering pecah-pecah dan sedikit terbuka. Nafasnya terdengar berat, satu-satu, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan hidup dan mati. "Nenek," bisik Kanza. Suaranya pecah oleh isak tangis. Ia menjatuhkan dirinya di samping dipan, menyentuh tangan Nenek Sumi yang terasa dingin seperti es, namun kulitnya terasa kering seperti perkamen tua. Tanda dehidrasi yang sangat parah. Hatinya hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa manusia melakukan hal sekeji ini pada darah dagingnya sendiri? Anton adalah cucunya, Ibu Ida adalah menantunya yang telah dirawat Nenek Sumi sejak Anton kecil. Tetapi malam ini, di rumah ini, Kanza menyadari satu kenyataan pahit. Ia tidak sedang tinggal bersama manusia. Ia sedang tinggal bersama monster yang bersembunyi di balik topeng keluarga. Kanza segera bangkit, berlari ke dapur dengan sisa tenaga yang ada. Ia mengambil gelas, mengisinya dengan air hangat, dan membawa sendok. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia kembali ke kamar belakang. Ia mengangkat sedikit kepala Nenek Sumi,
menyandarkannya di lengannya yang kecil, lalu meneteskan air perlahan ke bibir yang kering itu. Nenek Sumi terbatuk kecil, sebuah suara lemah yang menyayat hati. Namun secara refleks ia menelan tetesan air itu dengan gerakan yang terlihat sangat haus. Kanza terus menyuapkan air itu, sendok demi sendok, sambil air matanya jatuh membasahi daster nenek. "Maafkan Kanza, Nek. Maafkan Kanza harus meninggalkan nenek dengan mereka," isaknya di tengah kesunyian kamar yang gelap itu. Kanza tidak tahu bahwa malam ini bukan hanya sekedar malam kepulangannya yang menyedihkan. Ia tidak tahu bahwa di balik tubuh kurus dan mata yang terpejam itu, sebuah badai besar sedang bersiap untuk bangkit. Dan ketika badai itu tiba, rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Dapur itu biasanya menjadi tempat paling berisik di pagi hari. Tempat Kanza berjibaku dengan asap penggorengan sebelum berangkat dinas. Sementara Ibu Ida duduk di meja makan sambil memberikan rentetan instruksi dan kritik atas rasa masakannya. Namun malam ini, dapur itu terasa seperti ruang interogasi yang dingin. Cahaya lampu neon yang putih pucat memantul di atas meja makan kayu yang biasanya penuh dengan piring kotor, namun kini kosong melompong. Kanza masih duduk terpaku di kursi kayu yang keras. Jemarinya masih meremas kertas pesan yang ditinggalkan Anton dan Ibu Ida. Napasnya masih tersengal, sisa dari kepanikan saat ia mencoba memberi minum nenek Sumi beberapa menit yang lalu. Matanya yang sembab menatap nanar ke arah tulisan di kertas itu, mencoba mencari celah, berharap bahwa semua ini hanyalah lelucon buruk yang sengaja dibuat suaminya untuk mengejutkannya. Namun semakin ia membaca, semakin tajam kata-kata itu menghunjam ulu hatinya. Urus nenek tua bangka itu. Kata-kata itu bukan sekedar instruksi, itu adalah pernyataan perang terhadap kemanusiaan. Kanza mengingat bagaimana selama 5 tahun terakhir ia bekerja keras. Ia adalah seorang auditor di sebuah perusahaan swasta, posisi yang menuntut ketelitian dan waktu kerja yang gila. Hampir 70% gajinya ia serahkan kepada Anton. Alasannya selalu sama. Biaya pengobatan nenek Sumi yang mahal, vitamin khusus, biaya fisioterapi yang katanya rutin dilakukan, dan kebutuhan dapur yang harus selalu bergizi demi kesehatan keluarga. Anton tidak pernah memiliki pekerjaan tetap. Ia selalu beralasan sedang membangun jaringan atau menunggu proyek besar. Kanza, dengan kenaifan seorang istri yang ingin berbakti, mempercayainya. Ia rela memakai sepatu yang sama selama 3 tahun, menunda membeli baju baru, dan jarang sekali makan enak di luar kantor demi memastikan tabungan di rumah cukup. Namun, kertas di tangannya memberitahu kenyataan yang berbeda. Jika mereka bisa pergi berlibur ke puncak dengan begitu santai, dari mana uangnya? Jika nenek Sumi dibiarkan kelaparan dan dehidrasi di kamar belakang yang pengap, kemana perginya uang obat-obatan yang setiap bulan ia setorkan kepada Anton? "Kalian keterlaluan," bisik Kanza. Suaranya pecah, berganti menjadi isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Rasa lelah yang tadi sempat hilang karena adrenalin, kini kembali menghantamnya dengan 2 kali lipat kekuatan. Pundaknya merosot. Ia merasa seperti seorang pecundang yang telah menyerahkan seluruh hidup dan keringatnya untuk menghidupi 2 parasit yang tidak punya hati. Ia merasa dikhianati bukan hanya secara finansial, tapi secara spiritual. Ia telah memuliakan seorang suami yang ternyata menganggapnya tak lebih dari mesin uang. Kanza bangkit dengan kaki yang masih terasa seperti jeli. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya duduk dan menangis, sementara nenek Sumi berada di ambang maut. Ia berjalan menuju wastafel, membasuh wajahnya dengan air dingin yang segar, mencoba mencernihkan pikirannya yang serawut. Saat ia menyeka wajahnya dengan kain serbet, matanya tertuju pada lemari es. Ia membukanya, berharap menemukan sesuatu yang bisa diberikan kepada nenek. Namun lemari es itu kosong. Hanya ada beberapa botol air mineral dan sisa saus sambal yang sudah mengering. Tidak ada buah, tidak ada roti, tidak ada susu. Mereka benar-benar mengosongkan rumah ini sebelum pergi, seolah ingin memastikan tidak ada kehidupan yang tersisa di sini kecuali debu. Kanza mengerang frustrasi.
ia kembali ke meja makan, hendak mengambil ponselnya untuk memesan makanan dan ambulans. Namun, saat ia hendak meraih ponsel di samping kertas pesan tadi, matanya menangkap sesuatu yang janggal pada kertas tersebut. Kertas itu bukan berasal dari buku tulis biasa. Itu adalah sobekan dari sebuah map coklat yang tebal. Kanza membalikkan kertas itu dan jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat apa yang tertulis di bagian belakangnya. Itu adalah potongan kop surat dari sebuah bank swasta ternama, tertuju pada nama Anton. Ada angka-angka yang tercetak di sana, angka yang sangat besar. Itu adalah laporan mutasi rekening yang menunjukkan saldo ratusan juta rupiah. Dunia Kanza serasa berputar. Ratusan juta. Dari mana Anton mendapatkan uang sebanyak itu? Pikirannya melayang pada sertifikat tanah rumah ini. Nenek Sumi pernah bercerita bahwa rumah dan tanah ini adalah peninggalan almarhum suaminya. Nenek selalu berpesan agar rumah ini dijaga baik-baik. Selama ini, Anton selalu mengatakan bahwa sertifikat itu aman di dalam brankas bank untuk jaminan masa depan. Namun, melihat angka di kertas ini, Kanza mulai mencium bau busuk yang lebih menyengat daripada bau di kamar belakang. Apakah Anton telah menggadaikan rumah ini? Ataukah ia telah menjual aset Nanek diam-diam? Rasa sedih Kanza perlahan-lahan menguap, digantikan oleh bara amarah yang mulai menyala di dasar hatinya. Amarah itu dingin dan tajam. Ia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi panjang yang indah, namun palsu. Selama ini, ia menganggap dirinya adalah pahlawan keluarga, sang tulang punggung yang perkasa. Ternyata, ia hanyalah sapi perah yang sedang diperah susunya sampai kering oleh peternak yang kejam. Kanza kembali ke kamar belakang dengan langkah yang lebih mantap. Ia tidak akan membiarkan Nenek Sumi mati. Bukan hanya karena ia sayang pada wanita tua itu, tapi karena Nenek Sumi adalah satu-satunya saksi sejarah dari keluarga ini. Nenek Sumi adalah pemegang kunci dari semua kebenaran yang disembunyikan Anton dan Ibu Ida. Di dalam kamar yang gelap, Nenek Sumi masih terbaring. Kanza menyalakan lampu tempel kecil yang ia bawa dari ruang tengah. Cahaya remang itu menerangi wajah nenek yang pucat. Kanza duduk di pinggir dipan, raih tangan keriput itu dan mengecupnya. "Nek, Kanza di sini. Kanza tidak akan pergi lagi." "Maafkan Kanza." Tiba-tiba, jari-jari Nenek Sumi bergerak. Kecil, nyaris tak terlihat. Mata yang tadinya terpejam rapat itu kini terbuka perlahan. Kanza terkesiap. Namun, ia tidak melihat kabut pikun di mata itu. Ia tidak melihat pandangan kosong yang biasanya ditunjukkan nenek selama 3 tahun terakhir. Yang dilihat Kanza adalah sepasang mata yang menyala dengan kecerdasan yang luar biasa. Sepasang mata yang penuh dengan rahasia, kemarahan, dan kekuatan yang tertahan. Mata itu menatap Kanza lekat-lekat, seolah sedang memindai seluruh jiwa menantu cucunya itu. Nenek Sumi tidak berbicara dengan gumaman tidak jelas seperti biasanya. Ia menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terasa berat namun bertenaga. "Kanza." Suara itu sangat lirih, nyaris seperti bisikan angin, namun terdengar sangat jelas di telinga Kanza. "Buka." Laci bawah. Lemari plastik. Kanza terpaku. Suara nenek tidak terdengar seperti orang yang sedang sekarat. Suaranya terdengar seperti seorang komandan yang memberikan perintah. "Nek? Nenek sadar?" Tanya Kanza tidak percaya. Nenek Sumi tidak menjawab dengan kata-kata lagi. Ia hanya memberikan anggukan kecil dan tatapan yang mendesak ke arah lemari plastik reot di pojok ruangan. Kanza bangkit dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Ia berlutut di depan lemari plastik tersebut. Di laci paling bawah, yang biasanya hanya berisi tumpukan kain percah, Kanza mulai mengaduk-aduk. Di balik kain-kain itu, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran yang sangat rumit. "Bawa, ke sini." Perintah nenek lagi. Saat Kanza memegang kotak itu, ia menyadari bahwa ini bukan sembarang kotak. Kayunya adalah jati tua yang sangat berat. Dan di bagian tengahnya
terdapat segel logam yang tampak sangat kuno. Kanza membawa kotak itu ke samping nenek. Ambil kunci. Di balik kalender. Kanza mengikuti setiap instruksi itu seperti orang yang terhipnotis. Di balik poster kalender tua yang sudah menguning, ia menemukan sebuah kunci kecil yang ditempel dengan isolasi. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci itu ke lubang kotak kayu. Klik. Tutup kotak terbuka, dan cahaya lampu tempel memantul pada benda-benda di dalamnya. Kanza menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan syok. Di dalam kotak itu bukan berisi perhiasan emas atau berlian, melainkan tumpukan buku tabungan atas nama Sumiati dengan saldo yang jumlah digitnya membuat kepala Kanza pening. Serta beberapa botol kecil berisi cairan pekat dan segumpal dokumen bersegel notaris. Nenek Sumi menatap kotak itu, lalu menatap Kanza. Sebuah senyuman tipis, sangat tipis, hingga nyaris tak terlihat, muncul di bibirnya yang pucat. Permainan mereka sudah berakhir, Kanza, bisik nenek. Sekarang, giliran kita. Kanza menelan ludah. Ia memandang kertas pesan Anton yang masih ia kantongi, lalu memandang nenek Sumi. Di tengah malam yang sunyi itu, Kanza menyadari bahwa belati yang ia temukan di atas meja makan tadi bukan hanya untuk melukainya, tapi kini ia punya senjata yang jauh lebih besar untuk membalasnya. Berikut adalah pengembangan panjang yang menari-nari di dinding retak. Kanza masih mematung, tangannya memegang kotak kayu jati yang berat itu, sementara bab 3 menjadi narasi yang mendalam, penuh ketegangan, dan mengungkap sisi lain dari sosok nenek Sumi yang selama ini tersembunyi. Suara detak jam dinding di ruang tengah yang sunyi terdengar seperti dentuman palu di telinga Kanza. Di dalam kamar belakang yang pengap, cahaya dari lampu tempel kecil menciptakan bayangan, matanya tak lepas dari sosok nenek Sumi yang kini tampak sangat berbeda. Nenek Sumi yang selama 3 tahun ini hanya bisa mengerang dan menatap kosong ke langit-langit, kini duduk bersandar pada tumpukan bantal lusuh. Meski tubuhnya kurus kering menyerupai kerangka, sorot matanya memiliki intensitas yang mampu mengunci gerakan siapapun. Ada aura kekuasaan yang tiba-tiba bangkit dari balik kulit keriput itu. "Nek, apa semua ini?" Suara Kanza nyaris hilang, tertelan oleh rasa tidak percaya yang luar biasa. Buku tabungan ini, dokumen ini. Kenapa nenek menyembunyikannya dari semua orang? Bahkan dari Anton. Nenek Sumi menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terdengar menyakitkan, namun penuh tekad. Ia menunjuk ke arah botol kecil berisi cairan pekat di dalam kotak. "Berikan itu padaku. Teteskan 3 kali ke dalam airmu." Kanza menurut tanpa membantah. Ada otoritas dalam suara nenek yang membuatnya tidak bisa menolak. Setelah meminum cairan herbal itu, perlahan namun pasti, getaran di tangan nenek mulai berkurang. Napasnya yang tadi tersengal, kini menjadi lebih teratur. Anton bukan cucu yang buruk saat dia kecil. Suara nenek mulai terdengar lebih jernih, meski masih serak. Tapi keserakahan adalah penyakit yang menular. Dia tertular dari ibunya, Ida. Sejak suamiku meninggal, mereka hanya melihatku sebagai brankas yang terkunci. Mereka menunggu kuncinya rusak atau pemiliknya mati. Nenek menatap Kanza dengan kelembutan yang menyakitkan. "Selama 3 tahun ini, aku tidak benar-benar pikun, Kanza. Aku hanya mengamati. Aku ingin melihat seberapa jauh darah dagingku sendiri bisa melangkah untuk menyakitiku. Dan aku melihat semuanya. Aku melihat bagaimana Ida mengambil jatah makananku. Aku melihat bagaimana Anton menggunakan uang yang kau berikan dengan susah payah untuk berjudi dan bersenang-senang dengan wanita lain." Hati Kanza mencelos. Nenek tahu tentang wanita lain. Nenek mengangguk lemah. "Wanita bernama Sinta itu. Dia sering datang ke sini saat kau dinas luar kota. Mereka tertawa di ruang tamu, merencanakan hari di mana aku akan dikuburkan dan kau akan diusir dari rumah ini. Mereka pikir aku hanya onggokan daging tak berguna yang tidak bisa mendengar. Mereka salah.
Air mata Kanza kembali jatuh. Rasa sakit karena dikhianati oleh suami sendiri adalah satu hal, tetapi mengetahui bahwa orang yang selama ini ia rawat dengan tulus, menyaksikan penderitaannya dalam diam adalah hal lain. Lalu kenapa nenek diam saja? Kenapa nenek membiarkan dirimu menderita sampai hampir mati seperti ini? Isak Kanza. Karena aku menunggu satu orang, jawab nenek tegas. Aku menunggu untuk melihat apakah ada satu saja jiwa di rumah ini yang tidak membusuk oleh uang. Dan orang itu adalah kau, Kanza. Kau tetap menyuapiku saat mereka memaki. Kau tetap membersihkan badanku saat mereka jijik menyentuhku. Kau adalah satu-satunya alasan aku masih memilih untuk bernafas. Nenek meraih tangan Kanza. Cengkramannya meski tidak bertenaga besar, terasa sangat kokoh secara emosional. Malam ini, mereka pikir mereka telah menang. Mereka meninggalkan kita di sini untuk mati perlahan. Anton sengaja mencampurkan sesuatu ke dalam minumanku pagi tadi, sebelum mereka berangkat. Sesuatu yang seharusnya membuat jantungku berhenti berdetak malam ini. Tapi mereka lupa, aku adalah istri dari seorang pria yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Aku tahu cara bertahan hidup. Nenek mengarahkan telunjuknya ke arah poster kalender tua yang tadi dibuka Kanza. Tekan bagian tengah angka 12 di tembok itu. Tekan dengan keras. Kanza berdiri, kakinya terasa berat. Ia melangkah menuju kalender itu dan mencari angka 12. Dengan sisa tenaganya, ia menekan tembok di titik tersebut. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun kemudian terdengar suara klik mekanis yang halus, diikuti oleh desisan hidrolik yang nyaris tak terdengar. Sebagian dinding kamar yang tampak kusam dan retak itu perlahan bergeser ke samping, mengungkap sebuah pintu baja kecil yang tersembunyi dengan sangat rapi di balik konstruksi bangunan tua itu. "Masuklah," perintah nenek. Dengan perasaan ngeri bercampur penasaran, Kanza melangkah masuk. Begitu ia melewati ambang pintu, lampu sensor otomatis menyala, menerangi sebuah ruangan kecil berukuran 3 x 3 meter yang sangat kontras dengan kemelaratan kamar belakang. Ruangan itu sangat bersih, dingin karena pendingin udara yang bekerja dalam mode hemat dan dipenuhi oleh peralatan teknologi tinggi. Di salah satu dinding, deretan monitor menampilkan rekaman CCTV real-time dari setiap sudut rumah, ruang tamu, dapur, halaman depan, bahkan kamar pribadi Anton dan Ibu Ida. Di meja kerja, terdapat sebuah laptop canggih dan beberapa telepon satelit. Kanza menutup mulutnya dengan tangan. Ini tidak mungkin. Ini adalah ruang kendali pribadiku. Suara nenek terdengar melalui speaker kecil di ruangan itu. Saat mereka pikir aku sedang melamun di kursi roda, aku sebenarnya sedang memantau setiap percakapan mereka. Aku punya akses ke semua rekening Bank Anton. Aku tahu kemana setiap rupiah uang gajimu ia alirkan. Aku telah mengumpulkan bukti selama 3 tahun, Kanza. Bukti penipuan, pengelapan aset, hingga rencana pembunuhan berencana terhadapku. Kanza gemetar hebat. Ia merasa seperti masuk ke dalam film thriller yang mengerikan. Nenek siapa sebenarnya? Namaku bukan sekadar Sumiati, Kanza. Di dunia bisnis 30 tahun yang lalu, orang mengenalku sebagai Madam Suri, pendiri dari Suri Nusantara Group. Aku menghilang dari publik setelah kecelakaan yang menewaskan suamiku, membiarkan orang mengira aku sudah lemah dan tak berdaya, agar aku bisa melihat siapa kawan dan siapa lawan dalam keluargaku sendiri. Nenek, atau Madam Suri, kini tampak berdiri di ambang pintu rahasia itu dengan bantuan tongkat perak yang ia ambil dari dalam ruangan tersebut. Posturnya tidak lagi membungkuk. Meskipun kurus, ia berdiri tegak. "Kanza, malam ini aku memberimu pilihan," kata Madam Suri dengan nada dingin yang menakutkan. "Kau bisa mengambil buku tabungan di kotak itu, pergi dari sini dan memulai hidup baru yang tenang. Aku akan memberimu cukup uang untuk 7 turunan sebagai balas budi atas ketulusanmu. Atau," Madam Suri menjeda kalimatnya, matanya berkilat tajam, "kau tetap di sini, berdiri di sampingku, dan membantuku menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Kita akan membiarkan mereka menikmati liburan terakhir mereka, sebelum mereka pulang ke neraka yang telah kita siapkan." Kanza menatap layar monitor yang menampilkan ruang tamu mereka yang berantakan. Ruang yang selama 5 tahun ini ia bersihkan dengan air mata dan keringat. Ia teringat surat di meja makan. Ia teringat bagaimana Anton menyebut nenek sebagai tua bangka dan bagaimana ia disebut sapi perah. Rasa sedih di hati Kanza seketika menguap.
terbakar habis oleh api amarah yang kini berkobar terang. Ia mengepalkan tangannya. "Aku tidak ingin uangnya, Nek," jawab Kanza dengan suara yang kini mantap dan dingin. "Aku ingin melihat mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin mereka tahu bahwa sapi perah yang mereka hina ini bisa berubah menjadi jagal yang akan menyembelih keserakahan mereka." Madam Suri tersenyum. Bukan senyuman nenek yang ramah, melainkan senyuman seorang pemenang perang. "Bagus. Sekarang hubungi nomor yang tersimpan di telepon satelit itu. Katakan pada pria bernama Lukman bahwa matahari telah terbit di kamar belakang. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan." Dunia di luar sana mungkin sedang tertidur lelap. Namun di dalam kamar belakang yang sempit itu, waktu seolah bergerak dalam dimensi yang berbeda. Kanza memegang telepon satelit yang terasa dingin di telapak tangannya. Jarinya sedikit bergetar saat menekan tombol panggil pada satu-satunya kontak yang tersimpan di sana. Hanya butuh 2 nada sambung sebelum sebuah suara berat, tenang dan sangat profesional menjawab di ujung sana. "Ya, Madan." Kanza menelan ludah. Ia melirik ke arah Nenek Sumi atau Madam Suri yang mengangguk kecil padanya. Dengan suara yang diusahakan setenang mungkin, Kanza mengucapkan kalimat sandi yang tadi diberikan. Matahari telah terbit di kamar belakang. Hening sejenak di seberang sana, Kanza bisa mendengar suara gesekan kain, seolah orang di ujung telepon langsung berdiri tegak. "Dimengerti, kami tiba dalam 30 menit. Pastikan gerbang depan tidak terkunci. Tetaplah waspada, Nona Kanza." Sambungan terputus. Kanza menurunkan telepon itu dengan perasaan linglung. "Dia tahu namaku, Nek." Madam Suri duduk kembali di kursi kerja di dalam ruang rahasia. Wajahnya diterangi cahaya biru dari deretan monitor. "Lukman tahu segalanya tentang rumah ini, Kanza. Dia adalah orang kepercayaanku selama 30 tahun. Dia yang mengurus semua asetku secara rahasia, sementara dunia mengira aku sudah pikun dan jatuh miskin. Dia juga yang memantau aliran dana yang kau kirimkan pada Anton setiap bulan." Kanza merasa dadanya sesak. "Jadi selama ini Nenek melihatku berjuang sendirian?" Madam Suri menatap Kanza dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada penyesalan sekaligus ketegasan di sana. "Aku harus memastikan, Kanza. Di dunia ini, kesetiaan adalah komoditas yang paling mahal. Aku tidak bisa mempertaruhkan sisa hidupku pada seseorang yang mungkin hanya pura-pura baik karena mengincar hartaku. Maafkan aku karena membiarkanmu menderita lebih lama. Tapi penderitaanmu malam ini akan menjadi modal utama untuk kemenanganmu besok." 30 menit berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Kanza menggunakan waktu itu untuk membersihkan sisa-sisa air mata di wajahnya. Ia mengganti daster kerjanya yang lecek dengan kemeja bersih, seolah-olah ia sedang bersiap untuk sebuah rapat paling penting dalam hidupnya. Tepat pukul 0.30, sebuah cahaya lampu mobil menyapu gorden ruang tamu yang kusam. Kanza mengintip dari jendela depan. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar. Mesinnya terdengar sangat halus, nyaris tak bersuara, menandakan teknologi kelas atas. Kanza berjalan menuju pintu depan dan membukanya. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi turun dari kursi belakang. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang, dan kacamata berbingkai perak bertengger di hidungnya. Di belakangnya, 2 orang pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam menyusul dengan langkah tegap namun senyap. Pria berjas itu mengangguk hormat saat melihat Kanza. Selamat malam, Nona Kanza. Saya Lukman. Senang akhirnya bisa berbicara langsung dengan Anda. Kanza terpaku melihat karisma pria itu. Silakan masuk, Pak Lukman. Nenek, maksud saya, Madam Suri sudah menunggu di belakang. Lukman melangkah masuk, diikuti 2 pengawalnya. Matanya menyapu ruang tamu yang berantakan, dengan tatapan jijik yang tak disembunyikan. Kacau sekali. Bagaimana mungkin seorang pewaris memperlakukan istananya seperti kandang? Gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Saat mereka tiba di kamar belakang dan masuk ke ruang rahasia, Lukman segera membungkuk dalam-dalam di hadapan Madam Suri. Itu bukan sekadar sapaan, melainkan sebuah gestur penghormatan yang sangat tinggi, seolah ia sedang menghadap seorang ratu. "Madam,
Senang melihat Anda telah kembali. Suara Lukman terdengar emosional. Cukup formalitasnya, Lukman. Kita punya banyak pekerjaan. Potong Madam Suri. Namun matanya memancarkan rasa terima kasih. Kau membawa dokumen yang aku minta? Lukman segera meletakkan tas kerja kulitnya di meja dan membukanya. Ia mengeluarkan beberapa map tebal berwarna merah dan biru. Semua sudah siap. Sertifikat tanah asli rumah ini, laporan audit perusahaan bayangan yang dibuat Anton, hingga bukti perselingkuhannya dengan Sinta. Dan yang terpenting, Lukman melirik Kanza sejenak sebelum mengeluarkan selembar dokumen terakhir. Surat pengalihan kuasa penuh atas seluruh aset yang selama ini dipegang Anton secara ilegal. Kanza mendekat. Matanya membelalak melihat tumpukan bukti itu. Di sana ada foto-foto Anton sedang berjudi di sebuah kasino di luar negeri. Foto dia sedang membeli tas mewah untuk Sinta dengan uang yang seharusnya untuk obat nenek. Dan rekaman percakapan di mana Anton berencana membuang nenek ke panti jompo paling murah setelah Kanza berhasil diajak pindah keluar kota. Bajingan, umpat Kanza tanpa sadar. Bukan hanya bajingan, Nona Kanza, sahut Lukman tenang. Suami Anda adalah seorang amatir yang mencoba bermain di liga profesional. Dia pikir dengan memalsukan tanda tangan Madam Suri di beberapa surat kuasa lama, dia bisa menguasai semuanya. Dia tidak tahu bahwa semua rekening itu telah dipantau dan dananya telah kita kunci secara perlahan. Madam Suri mengetuk meja dengan jari kurusnya. Anton dan Ida saat ini sedang berada di Villa Argopuro. Villa itu milik salah satu anak perusahaanku yang sudah aku tutup operasinya, tapi tetap aku pertahankan untuk tujuan seperti ini. Mereka merasa menjadi raja di sana, tanpa tahu bahwa setiap langkah mereka direkam. Madam Suri beralih menatap Kanza. Kanza, besok pagi, tim pembersih dan dekorator akan datang ke sini. Kita tidak akan membiarkan rumah ini terlihat seperti sampah saat mereka pulang lusa. Kita akan merombak tempat ini menjadi panggung pengadilan mereka. Apa kau siap melakukan bagianmu? Kanza menarik napas panjang. Rasa takutnya kini telah benar-benar lenyap, digantikan oleh kedinginan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan, Ned? Pertama, besok kau akan pergi ke bank dengan Pak Lukman. Kita akan membatalkan semua akses kartu kredit yang dipegang Anton. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya ditolak di kasir saat sedang mencoba pamer di depan selingkuhannya. Madam Suri tersenyum dingin. Kedua, lanjut Madam Suri, kau akan menandatangani dokumen gugatan cerai dan pencabutan hak asuh harta Gonogini. Kita akan memiskinkan dia sebelum dia sempat mengedipkan mata. Dan ketiga, Lukman menimpali, Anda harus tetap bersandiwara. Kirimkan pesan singkat pada mereka pagi ini. Katakan bahwa Anda baru saja pulang dan menemukan nenek dalam keadaan kritis. Kita butuh mereka pulang dalam keadaan panik agar mereka tidak sempat berpikir jernih. Kanza menatap tumpukan dokumen itu, lalu menatap nenek yang kini tampak begitu perkasa. Ia mengambil pena emas yang disodorkan Pak Lukman. Saat ujung pena itu menyentuh kertas, Kanza merasa seolah ia sedang menandatangani surat kematian bagi masa lalunya yang menyedihkan. Saya siap, tegas Kanza. Malam itu, di bawah cahaya lampu ruang rahasia, sebuah aliansi yang tak terduga telah terbentuk. Di satu sisi, seorang pengusaha besar yang baru bangkit dari sandiwara panjangnya. Di sisi lain, seorang wanita muda yang baru saja menemukan taringnya. Dan di tengah-tengah mereka, sebuah rencana balas dendam yang akan mengguncang hidup Anton dan Ibu Ida hingga ke dasar. Ingat Kanza, bisik Madam Suri saat Kanza hendak keluar dari ruangan. Jangan tunjukkan kemarahanmu pada mereka lewat telepon. Kemarahan adalah senjata yang paling efektif saat ia dilepaskan secara tiba-tiba di depan wajah lawan. Kanza mengangguk. Ia berjalan keluar dari kamar belakang, melewati ruang tamu yang gelap. Namun kali ini, kegelapan itu tidak lagi terasa menakutkan. Kegelapan itu kini terasa seperti kawan yang menyembunyikan rencana besarnya. Ia meraih ponselnya, mencari nama Mas Anton di kontaknya. Tangannya tidak lagi gemetar. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mengetik pesan. Mas, aku baru sampai rumah. Kenapa rumah gelap? Nenek sepertinya sudah tidak sadar.
napasnya tinggal satu-satu. Aku takut sekali, tolong cepat pulang. Setelah menekan tombol kirim, Kanza meletakkan ponselnya di meja makan. Ia tersenyum tipis melihat lampu indikator pesan terkirim. Selamat menikmati sisa liburanmu, Anton, karena setelah ini kau tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Matahari pagi bersinar terik di kawasan pegunungan yang sejuk, menyinari balkon sebuah villa mewah dengan arsitektur modern yang didominasi kaca dan kayu jati. Di sana, Anton sedang berbaring santai di atas kursi malas berbahan rotan, mengenakan kacamata hitam gaya terbaru yang harganya setara dengan 3 bulan cicilan motor. Di tangan kanannya, sebuah gelas berisi jus jeruk dingin berembun, sementara di tangan kirinya, ia sibuk membolak-balik majalah otomotif, membayangkan mobil sport apa yang akan ia beli bulan depan. Di dalam villa, suara tawa Ibu Ida terdengar melengking. Ia sedang asyik mencoba beberapa set perhiasan imitasi yang ia beli dari toko daring, mematut diri di depan cermin besar sambil sesekali berpose untuk difoto oleh Sinta, selingkuhan Anton yang ikut dalam perjalanan bisnis palsu ini. Lihat ini Sinta, kalau nanti si tua bangka itu sudah lewat, ibu mau ganti semua gorden di rumah dengan warna emas, biar tetangga tahu kalau keluarga kita ini keturunan ningrat, ujar Ibu Ida dengan nada congkak. Sinta tertawa manja. Bukan cuma gorden, Bu. Mas Anton janji mau beliin Sinta apartemen di pusat kota. Katanya, uang dari sertifikat tanah nenek itu lebih dari cukup buat kita semua hidup mewah 7 turunan. Anton yang mendengar percakapan itu dari balkon hanya tersenyum licik. Ia merasa dirinya adalah pria paling cerdik di dunia. Ia berhasil membodohi Kanza selama bertahun-tahun, menjadikan istrinya itu sebagai mesin pencetak uang, sementara ia menguras aset neneknya sendiri. Baginya, Kanza hanyalah alat, dan Nenek Sumi hanyalah beban yang sebentar lagi akan terangkat dari pundaknya. Tiba-tiba, ponsel Anton bergetar di atas meja kaca. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Kanza. Anton membaca pesan itu dengan kening berkerut. Mas, aku baru sampai rumah. Nenek sepertinya sudah tidak sadar. Napasnya tinggal satu-satu. Aku takut sekali. Tolong cepat pulang. Anton mendengus kasar. Ia melempar ponselnya kembali ke meja. Ada apa, Mas? Dari istri udikmu itu? Tanya Sinta sambil melangkah keluar menuju balkon, mengenakan gaun pantai yang minim. Iya, siapa lagi? Katanya si tua bangka itu sudah mau mati. Napasnya sudah satu-satu. Jawab Anton santai, lalu kembali menyesap jus jeruknya. Lalu kita pulang sekarang? Tanya Ibu Ida yang ikut menyusul ke balkon. Ngapain? Tanggung, Bu. Kita baru saja sampai kemarin. Biar saja kan saya yang urus. Dia kan paling suka jadi pahlawan kesiangan. Sahut Anton dengan nada menghina. Aku sudah balas pesannya. Aku suruh dia bungkus saja mayatnya kalau memang nanti mati. Aku bilang kita pulang lusa. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak, seolah kematian seorang manusia adalah lelucon yang menghibur di tengah liburan mewah mereka. Mereka tidak tahu bahwa ratusan kilometer dari sana, di rumah yang mereka anggap kumuh, sebuah pergeseran besar sedang terjadi. Sementara itu, di rumah tua yang kini dijaga ketat oleh orang-orang berpakaian safari, Kanza sedang berdiri di dalam ruang rahasia bersama Madam Suri. Mereka baru saja menyaksikan tawa Anton melalui kamera tersembunyi yang terpasang di villa tersebut. Wajah Kanza kaku, rahangnya mengeras. Melihat suaminya tertawa di atas rencana kematian neneknya sendiri, membuat setiap sel dalam tubuh Kanza berteriak menuntut keadilan. Jangan biarkan emosimu mengaburkan fokusmu, Kanza. Suara Madam Suri terdengar dingin di belakangnya. Kemarahan yang meledak-ledak itu murah. Kemarahan yang tenang dan terencana, itulah yang mematikan. Madam Suri kini duduk di depan deretan layar monitor, namun fokusnya adalah pada laptop di hadapannya. Jari-jarinya yang mulai lincah, efek dari obat herbar dan motivasi untuk membalas dendam, menari-nari di atas papan ketik. Lukman, apakah semua kartu kredit atas namaku yang dipalsukan oleh Anton sudah diidentifikasi? Tanya Madam Suri melalui interkom. Sudah, Madam. Jawab suara Lukman dari ruang sebelah. Ada 3 kartu tambahan yang digunakan Anton dengan limit gabungan mencapai 500 juta rupiah. Saat ini dia sedang mencoba melakukan transaksi untuk reservasi makan malam mewah di restoran bintang 5 di dekat villa. Madam Suri tersenyum dingin. Blokir semuanya sekarang. Bukan hanya kartu kreditnya, tapi semua rekening bank yang terhubung dengan akses yang dia curi. Sisakan hanya 1 rekening pribadinya yang isinya tidak lebih dari Rp50.000. Kanza melihat layar monitor yang menampilkan aktivitas Anton di balkon villa. Tiba-tiba,
Ponsel Anton berbunyi lagi. Kali ini bukan pesan, melainkan sebuah panggilan. Di layar, Kanza melihat wajah Anton berubah dari santai menjadi bingung, lalu pucat pasi. "Halo? Apa? Tidak mungkin. Coba cek lagi." Anton berteriak ke ponselnya. "Itu kartu platinum, tidak mungkin ditolak. Saya baru saja pakai kemarin." Anton mematikan telepon dengan kasar dan mencoba menelpon nomor lain. Namun, setiap panggilan yang ia lakukan tampaknya memberikan hasil yang sama. Ibu Ida dan Sinta yang melihat perubahan drastis itu mulai mendekat dengan wajah cemas. "Ada apa, Mas?" tanya Sinta. "Kartu-kartunya ditolak. Bank bilang akunnya sedang dalam peninjauan karena aktivitas mencurigakan," geram Anton. "Sial, padahal aku harus bayar sewa mobil mewah ini sore nanti." Kanza di ruang rahasia hampir saja bersorak, namun ia menahan diri. Ia menoleh ke arah Madam Suri. "Kenapa tidak langsung kita jemput saja mereka dengan polisi, Nek?" Madam Suri menggeleng perlahan. "Itu terlalu cepat, Kanza. Terlalu mubah bagi mereka. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di tempat yang mereka anggap milik mereka. Aku ingin mereka merangkak pulang ke sini dengan rasa malu dan putus asa, berharap aku masih hidup untuk memberi mereka ampunan." Madam Suri kemudian menekan sebuah tombol di panel dinding. Klik. Tiba-tiba, sebagian dinding di kamar belakang yang selama ini tertutup poster kalender usang bergeser perlahan. Kanza terbelalak. Di balik dinding itu bukan hanya ada ruang kendali, tapi sebuah lorong kecil yang menuju ke sebuah brankas baja besar yang tertanam di dalam fondasi rumah. Anton selama ini mencari sertifikat tanah ini di seluruh pelosok rumah. Bahkan dia membongkar lemari pakaianku berkali-kali, ujar Madam Suri sambil menunjuk ke dalam brankas yang kini terbuka. Di dalamnya tersusun rapi puluhan sertifikat tanah, emas batangan, dan dokumen kepemilikan saham. Dia pikir rumah ini adalah satu-satunya hartaku. Dia tidak tahu bahwa rumah tua ini sebenarnya adalah pusat dari seluruh sistem keuanganku. Dinding-dinding ini bukan terbuat dari batu bata biasa, Kansa. Ini adalah beton lapis baja yang dirancang untuk melindungi semua ini. Madam Suri mengambil sebuah map biru dari dalam brankas dan menyerahkannya kepada Kansa. Ini adalah bukti bahwa Anton telah memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan dana asuransi kematian suamiku yang seharusnya menjadi hakmu sebagai istri jika sesuatu terjadi padaku. Dia merencanakan kematianku dan dia juga merencanakan untuk menyingkirkanmu setelah hartaku habis. Kansa menerima map itu dengan tangan gemetar. Setiap fakta baru yang ia temukan seperti pisau yang menguliti harga dirinya. "Pak Lukman sudah menyiapkan segalanya," lanjut Madam Suri. "Mulai jam ini, rumah ini bukan lagi rumah bagi Anton dan Ida. Secara hukum, kepemilikan rumah ini sudah dialihkan kepada yayasan atas namamu. Besok, saat mereka pulang, mereka tidak akan masuk sebagai pemilik, tapi sebagai penyusup." Madam Suri menatap Kanza tajam. "Sekarang, pergilah ke depan. Tim dekorator sudah mulai bekerja di ruang tamu. Pastikan tidak ada satupun jejak barang-barang murah mereka yang tersisa. Kita akan membangun panggung pengadilan ini dengan kemewahan yang akan mencekik napas mereka." Kanza mengangguk mantap. Ia keluar dari kamar belakang, melintasi ruang tengah yang mulai ramai oleh pekerja yang bergerak cepat dan efisien. Sofa butut tempat Anton biasa merokok diangkat keluar. Gorden kusam Ibu Ida diturunkan dengan kasar. Kanza berdiri di tengah ruangan yang mulai kosong itu. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Anton yang panik di villa saat ini. "Dinding-dinding ini punya mata, Anton," bisik Kanza pada kesunyian. "Dan mata itu sedang melihatmu jatuh." Rumah tua di pinggir kota itu kini tampak seperti sebuah anomali. Dari luar, pagarnya masih sama, namun di dalamnya, sebuah operasi pembersihan besar-besaran telah selesai dilakukan. Di bawah komando Pak Lukman, puluhan pekerja bergerak seperti mesin yang terlumasi dengan baik. Sofa tua yang busanya sudah menyembul, tempat favorit Anton bermalas-malasan sambil menghina Kanza, telah dilemparkan ke truk sampah tanpa ampun. Gorden-gorden kusam milik Ibu Ida yang berbau apek telah diganti dengan tirai sutra berwarna biru malam yang jatuh dengan anggun dari langit-langit. Kanza berdiri di tengah ruang tamu, menyaksikan perubahan itu dengan perasaan yang sulit dilukiskan.
Rumah yang selama 5 tahun terasa seperti penjara, kini mulai memancarkan aura kekuasaan yang dingin. Lantai keramik yang dulu retak, kini tertutup permadani Persia tebal yang meredam setiap langkah kaki. "Nona Kanza," suara Pak Lukman mengejutkannya. Pria itu menyodorkan sebuah gawai tablet. "Ini adalah rekaman terbaru dari Villa Argopuro. Saya rasa Anda ingin melihatnya." Kanza menerima tablet itu. Di layar ia melihat pemandangan yang sangat kontras. Di teras villa mewah itu, Anton tampak seperti ayam kehilangan induk. Ia sedang beradu mulut dengan seorang pria berseragam, manajer villa. "Apa maksud Anda rekening saya diblokir? Saya punya uang. Cek lagi," teriak Anton. Wajahnya merah padam hingga ke leher. "Maaf Tuan." Bukan hanya kartu Anda yang ditolak, tapi reservasi villa ini juga telah dibatalkan secara sepihak oleh kantor pusat karena adanya dugaan penggunaan dana ilegal. Jawab sang manajer dengan nada dingin yang profesional. "Jika Anda tidak bisa membayar tagihan menginap semalam secara tunai sekarang juga, kami terpaksa meminta Anda meninggalkan tempat ini. Dan mobil sewaan di depan, kuncinya sudah kami ambil kembali." Kanza melihat Ibu Ida yang berdiri di belakang Anton mulai menangis histeris. Sementara Sinta tampak sibuk menjauhkan diri, seolah tidak ingin ikut terseret dalam kemelaratan yang tiba-tiba itu. "Ini panggung yang kita buat, Kanza." Suara Madam Suri terdengar dari belakang. Beliau kini duduk di kursi rodanya, namun kali ini dengan punggung tegak dan pakaian rumah berbahan satin yang mewah. Saat seseorang merasa berada di puncak dunia, jatuh ke dasar jurang akan terasa jauh lebih mematikan. Madam Suri menunjuk ke arah monitor lain di dinding ruang rahasia, yang kini terbuka lebar. "Lihatlah suamimu itu. Saat uangnya hilang, topeng cintanya pada wanita itu juga akan retak. Manusia seperti Anton tidak tahu cara mencintai. Dia hanya tahu cara memiliki." Kanza menatap layar itu dengan tatapan kosong. Rasa kasihan yang dulu selalu muncul setiap kali Anton mengeluh, kini telah mati sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kepuasan yang pahit. Ia melihat Anton mulai menggeledah tasnya sendiri, mencari sisa uang tunai yang mungkin terselip, namun hasilnya nihil. "Mereka akan segera pulang, Pak Lukman," ujar Kansa tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Mereka akan memesan taksi online terakhir dengan sisa saldo di ponsel Ibu Ida, atau mungkin mereka akan memohon pada orang asing di jalanan." "Benar, Nona. Dan saat mereka sampai di sini, mereka tidak akan menemukan rumah yang mereka kenal," jawab Pak Lukman dengan senyum tipis. Kansa mengembalikan tablet itu. Ia berjalan menuju cermin besar yang kini terpasang di ruang tamu. Ia melihat bayangan dirinya, seorang wanita yang tak lagi terlihat lelah, melainkan tajam dan waspada. "Biarkan mereka pulang," bisik Kansa pada pantulan dirinya. "Biarkan mereka melihat monster yang sesungguhnya telah bangun dari tidurnya." Suara deru mesin taksi tua yang terbatuk-batuk berhenti di depan pagar, tepat saat jarum jam menyentuh angka 12 malam. Keheningan malam itu terasa mencekam, seolah alam semesta sedang menahan napas menunggu sebuah ledakan. Anton turun dari mobil dengan pakaian yang kusut dan wajah yang kuyu. Di belakangnya, Ibu Ida menyusul dengan langkah gontai, matanya sembab karena terus menangis sepanjang perjalanan pulang dari puncak. Sinta, wanita itu sudah menghilang sejak di pangkalan bus, meninggalkan mereka setelah menyadari bahwa pangeran kayanya ternyata hanyalah bualan belaka. "Sialan, kenapa lampunya terang sekali?" umpat Anton sambil memicingkan mata. Langkah mereka terhenti di depan pagar, keduanya terpaku. Rumah yang mereka tinggalkan dalam keadaan kumuh dan suram, kini memancarkan cahaya lampu hias yang elegan dari balik pepohonan taman yang baru saja dirapikan. Wangi melati yang segar menggantikan bau tempat sampah yang biasanya menghiasi halaman depan. "Anton, apa kita salah alamat?" bisik Ibu Ida dengan suara gemetar, tangannya mencengkram lengan jaket putranya. "Tidak mungkin, Bu. Ini nomor rumah kita." Anton mencoba menguatkan diri, meski jantungnya berdegup liar. Ia merogoh saku, mencari kunci rumah dengan tangan gemetar.
Namun, saat ia mencoba memasukkan kunci itu ke lubang pintu depan yang kini telah berganti menjadi pintu kayu jati solid dengan sistem pengunci digital, kuncinya tak bisa masuk. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya dari dalam. Udara dingin dari pendingin udara yang sejuk langsung menerjang wajah mereka yang berkeringat. Aroma lavender yang mewah menyeruak, membuat Ibu Ida jatuh terduduk karena syok. Di depan mereka berdiri Kanza. Ia tidak lagi mengenakan daster kusam atau pakaian dinas yang lecek. Kanza mengenakan gaun sutra berwarna hitam yang anggun. Rambutnya ditata rapi, dan matanya menatap mereka dengan kedinginan yang mampu membekukan darah. Kanza, apa-apaan ini? Kenapa rumah ini jadi begini? Dan dari mana kau dapat uang untuk semua ini? Teriak Anton, mencoba menutupi rasa takutnya dengan kemarahan. Kanza tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur, memberikan jalan bagi mereka untuk masuk. Masuklah mas, ibu, bukankah kalian pulang karena merindukan nenek? Anton melangkah masuk dengan ragu. Matanya menyapu ruangan yang kini terlihat seperti lobi Hotel Bintang 5. Permadani Persia yang tebal menyambut langkah kakinya yang kotor. Di sudut ruangan, Pak Lukman berdiri dengan tangan tertaut di depan, ditemani dua pria berbadan tegap yang menatap Anton dengan tatapan mengancam. "Siapa kalian? Keluar dari rumah saya!" teriak Anton histeris. "Rumah Anda, Tuan Anton?" Pak Lukman melangkah maju, menyodorkan selembar dokumen resmi. "Mungkin Anda harus membaca ini terlebih dahulu sebelum membuat keributan di kediaman Madam Suri." Di ujung ruangan, sebuah kursi roda bergerak keluar dari bayang-bayang lorong kamar belakang. Anton dan Ibu Ida mematuh. Nenek Sumi, yang mereka kira sedang membusuk di kamar pengap, kini duduk tegak dengan balutan kebaya biru malam yang megah. Perhiasan zamrud di lehernya berkilau tajam di bawah lampu kristal. "Nenek," gumam Ibu Ida dengan bibir yang bergetar hebat. "Selamat datang kembali, cucuku tercinta." Suara Nenek Sumi menggelegar di ruangan itu, penuh dengan otoritas yang mematikan. "Aku dengar kalian sudah membungkus mayatku dengan kain. Jadi, siapa yang sedang kalian ajak bicara sekarang?" Anton mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Ia menoleh ke arah Kanza, mencari pembelaan. Namun yang ia temukan hanyalah senyum tipis Kanza yang penuh dengan kemenangan. Panggung pengadilan telah resmi dibuka. Suasana di ruang tamu yang kini mewah itu terasa lebih dingin daripada suhu di luar rumah. Anton berdiri terpaku, sementara Ibu Ida jatuh bersimpuh di atas permadani mahal, menatap Nenek Sumi atau Madam Suri seolah-olah sedang melihat hantu yang bangkit dari liang kubur. Nafas Anton memburu, matanya liar mencari celah untuk melarikan diri, namun dua pria berbadan tegap di belakang Pak Lukman telah mengunci setiap jalan keluar. "Nenek? Nenek pasti bercanda. Nenek kan sedang sakit." Racun di lidah Anton mencoba kembali bekerja. Suaranya bergetar hebat. "Kanza, apa yang kau lakukan pada nenek? Kau mencekokinya dengan obat apa sampai dia berhalusinasi begini?" Kanza melangkah maju, berdiri tepat di samping kursi roda Madam Suri. Ia tidak lagi melihat suaminya sebagai seorang pria, melainkan sebagai kuman yang harus dibersihkan. "Obat yang paling manjur adalah kebenaran, Mas, dan kebenaran itu sangat pahit untuk orang sepertimu." Pak Lukman memberikan isyarat, dan seketika salah satu dinding ruang tamu yang tadinya berupa panel kayu elegan berubah menjadi layar proyeksi besar. Cahaya proyektor menyorot, menampilkan rekaman video yang sangat jernih. Layar itu menampilkan kejadian 2 minggu lalu. Terlihat Ibu Ida sedang berdiri di depan Nenek Sumi yang pura-pura terlelap. Di layar, Ibu Ida dengan kasar menepis piring bubur hingga tumpah ke lantai, lalu memaki nenek dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan manusia. "Cepat mati saja, tua bangka. Makan saja sisa sampah ini." "Itu editan. Itu fitnah," jerit Ibu Ida sambil menutup telinganya. "Fitnah?" Madam Suri menyela dengan suara yang tenang namun tajam. "Lalu bagaimana dengan ini, Anton?" Layar berganti. Kali ini menampilkan rekaman suara percakapan telepon Anton dengan seorang calo tanah. Anton terdengar sangat bersemangat membahas harga jual rumah ini, lengkap dengan rencana untuk memalsukan tanda tangan nenek dan memaksa Kanza menandatangani surat kuasa dengan dalih berkas asuransi.
Lebih menjijikan lagi, rekaman itu berlanjut pada suara Anton yang berbisik pada Sinta, berjanji akan meninggalkan istri bodohnya segera setelah uang cair. Dunia Anton runtuh seketika. Rahasianya yang ia simpan rapat-rapat di bawah karpet kemunafikan kini terpampang nyata di depan mata semua orang. Aku bekerja siang malam, lembur sampai sakit hanya untuk membelikanmu sepatu bermerek yang kau pakai sekarang. Suara Kanza terdengar bergetar, namun bukan karena sedih, melainkan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Ternyata, uang itu kau gunakan untuk menyewa villa dan memesan kamar hotel dengan selingkuhanmu, sementara kau membiarkan nenek kelaparan. Kanza, dengar dulu, aku hilaf. Anton mencoba mendekat, hendak meraih tangan Kanza, namun Pak Lukman segera menghalanginya. Tuan Anton, ujar Pak Lukman sambil membuka sebuah map merah. Berdasarkan bukti penggelapan dana perusahaan Madam Suri, pemalsuan dokumen otentik, serta dugaan percobaan pembunuhan dengan memberikan dosis obat yang salah pada Madam Suri, kami telah melaporkan Anda dan Ibu Ida ke pihak kepolisian. Petugas saat ini sudah berada di depan pagar. Mendengar kata polisi, Ibu Ida jatuh pingsan di lantai. Anton ambruk. Lututnya membentur lantai dengan keras. Di rumah yang baru saja ia impikan menjadi miliknya, ia justru menemukan akhir dari kebebasannya. Madam Suri menatap cucunya dengan tatapan tanpa ampun. Keserakahanmu telah membunuh rasa kemanusiaanmu, Anton. Dan hari ini, keserakahan itu juga yang akan mengurungmu, ujar Madam Suri dingin. Kanza memalingkan wajah. Ia melihat ke arah jendela, di mana lampu rotator biru merah mulai memantul di kaca-kaca rumah yang kini megah itu. Pengadilan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Berikut adalah pengembangan bab 9 yang menggambarkan proses keruntuhan total Anton dan Ibu Ida, serta fajar baru bagi kehidupan Kanza. Bab 9. Harga sebuah pengkhianatan. Suasana ruang tamu yang megah itu seketika pecah oleh suara derap sepatu polisi yang masuk dengan tegas. Anton, yang tadi sempat mencoba merangkak di kaki Kanza untuk memohon ampun, kini ditarik paksa untuk berdiri. Borgol ogam yang dingin melingkar di pergelangan tangannya dengan bunyi klik yang mematikan. Ibu Ida, yang baru saja siuman dari pingsannya, menjerit histeris saat melihat dua petugas polisi wanita memapahnya menuju mobil patroli. "Kanza, kau tega melakukan ini pada suamimu sendiri. Kanza, tolong aku!" teriak Anton saat ia diseret melewati pintu depan. Suaranya yang dulu penuh kesombongan, kini hanya berupa raungan pecundang yang ketakutan. Kanza berdiri mematung di teras rumah, bersedekap, menatap bayangan suaminya yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Tidak ada air mata, tidak ada rasa sesak. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Seolah-olah sebuah duri besar yang selama 5 tahun ini tertancap di hatinya baru saja dicabut paksa. Pak Lukman melangkah mendekat, memegang sebuah map tipis. "Nona Kanza, ini adalah salinan laporan kepolisian. Mereka tidak hanya akan dijerat pasal penipuan dan pemalsuan dokumen, tapi juga pasal penelantaran orang tua dan percobaan pembunuhan berencana. Dengan bukti rekaman CCTV dan laporan medis nenek, mereka tidak akan bisa lolos." Kanza mengangguk perlahan. "Terima kasih, Pak Lukman. Pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya ingin mereka tahu bahwa setiap butir nasi yang mereka curi dari mulut nenek memiliki harga yang sangat mahal." Di dalam rumah, Madam Suri kembali ke kamarnya. Kamar yang kini telah diubah menjadi suite mewah. Beliau duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah jendela. Transformasi fisiknya begitu cepat. Kekuasaan dan tekad tampaknya menjadi obat yang jauh lebih kuat daripada ramuan herbal manapun. "Kanza, masuklah," panggil Madam Suri lembut. Kanza masuk dan duduk di kursi samping tempat tidur. Madam Suri meraih tangan Kanza dan meletakkan sebuah amplop tebal di sana. "Ini adalah kebebasanmu, Kanza. Surat cerai yang telah diproses secara kilat oleh tim hukum Lukman, serta dokumen pengalihan aset. Sebagian kecil dari perusahaan propertiku kini atas namamu. Kau bukan lagi asisten, kau bukan lagi menantu yang terhina. Kau adalah rekan bisnisku sekarang." Kanza tertegun. "Nek, saya melakukannya bukan karena menginginkan harta nenek. Aku tahu." Potong Madam Suri dengan senyum tulus pertama yang Kanza lihat. "Justru karena kau tidak menginginkannya, kau pantas memilikinya.
Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu untuk mengelola kekuasaan, bukan orang-orang seperti Anton. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Kanza tidur di kamar yang bersih, harum, dan tanpa rasa takut. Tidak ada lagi suara dengkuran Anton yang malas. Tidak ada lagi bayangan omelan Ibu Ida yang menunggu di pagi hari. Di balik jendela, langit mulai berubah warna dari hitam menjadi biru tua keunguan. Fajar hampir tiba. Bagi Anton dan Ibu Ida, hari esok adalah awal dari jeruji besi dan dinding-dinding penjara. Namun bagi Kanza, fajar kali ini adalah awal dari sebuah kerajaan yang akan ia bangun bersama sang matriark. Matahari mulai terbit dan kali ini cahayanya benar-benar menghangatkan jiwa Kanza. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota berdiri megah dengan papan nama perunggu bertuliskan Suri Kanza Pratama. Di dalam ruang kerja di lantai teratas, Kanza berdiri di balik jendela kaca besar, menatap hiruk-pikuk kota. Ia mengenakan setelan bisnis yang elegan, memancarkan aura kepercayaan diri yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kanza bukan lagi sapi perah yang kusam. Ia kini adalah direktur operasional di bawah bimbingan langsung Madam Suri. Ketelitiannya sebagai mantan auditor, kini ia gunakan untuk membersihkan sisa-sisa korupsi di anak perusahaan mereka dan membangun sistem yang jauh lebih adil bagi para pekerja. Nona Kanza, ini laporan bulanan dari firma hukum Pak Lukman mengenai perkembangan di lapas, ujar seorang sekretaris sambil meletakkan map di meja. Kanza membuka map itu secara perlahan. Di dalamnya terdapat laporan singkat mengenai kondisi Anton dan Ibu Ida. Anton divonis 12 tahun penjara atas rentetan kejahatan finansial dan percobaan pembunuhan. Kabarnya, di dalam sel Anton sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena sifat pengecutnya. Ia yang dulu hobi memamerkan sepatu bermerek, kini harus bertahan hidup dengan jatah makan penjara yang jauh lebih buruk daripada bubur yang dulu ia berikan kepada neneknya. Sementara itu, Ibu Ida menderita depresi berat di balik jeruji besi. Ia terus-menerus berhalusinasi sedang berada di puncak, berteriak meminta pelayan untuk membawakannya teh, hanya untuk disadarkan oleh dinginnya lantai penjara. Kehidupan mewah yang mereka curi dari keringat Kanza telah menguap, meninggalkan mereka dalam kemelaratan yang nyata. Sinta, wanita itu sudah lama menghilang. Kabarnya ia terjerat kasus penipuan lain di kota yang berbeda. Pintu ruangan terbuka. Madam Suri masuk dengan langkah yang jauh lebih kokoh, meski tetap menggunakan tongkat perak berkepala naganya sebagai simbol kekuasaan. Masih memikirkan sampah-sampah itu, Kanza? Tanya Madam Suri dengan suara yang kini bertenaga dan jernih. Kanza tersenyum tipis dan menutup map tersebut. Hanya memastikan bahwa keadilan sudah benar-benar selesai melaksanakan tugasnya, Nek. Madam Suri berjalan ke samping Kanza, ikut menatap cakrawala kota. Keadilan bukan hanya soal menghukum yang jahat, Kanza, tapi soal memberikan panggung bagi yang tulus. Kau telah membuktikan bahwa kelembutan hati bukan berarti kelemahan. Malam itu, mereka mengadakan syukuran kecil di rumah tua yang kini telah direnovasi total menjadi kediaman yang hangat, namun berkelas. Tidak ada lagi ruang rahasia yang mencekam. Sebagai gantinya, rumah itu dipenuhi oleh tawa dan doa. Kanza menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menjadi jahat seperti musuh-musuhnya, melainkan dengan hidup jauh lebih baik, lebih mulia, dan lebih sukses daripada yang pernah mereka bayangkan. Saat matahari terbenam, Kanza menatap ke arah taman, di mana bunga melati sedang bermekaran. Ia menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, napasnya terasa ringan. Beban masa lalu telah terkubur bersama puing-puing keserakahan Anton. Kanza telah berhasil mengubah narasi hidupnya. Dari seorang korban menjadi sang pemenang di samping sang matriark. Selesai. Jika kalian menyukai cerita kisah dari channel Tante Wiwik, jangan lupa like, subscribe ya. Sampai jumpa lagi.